Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ya, Pak. kita lanjutkan kembali pertemuan kita, yaitu berkaitan dengan yang namanya siklus produksi, gitu ya. Jadi siklus produksi ini adalah subsistem dari SIA juga, ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, subsistem SIA itu meliputi 5, ya kan. Yang pertama adalah revenue cycle, ya, siklus pendapatan. Ya, jadi siklus pendapatan terdiri dari 2 subsistem, yaitu subsistem dari penjualan, ya, sales system, dan juga subsistem penerimaan kas, cash receipt, gitu ya. Nah, subsistem yang kedua dari SIA itu adalah expenditure cycle, siklus produksi. Ya, siklus produksi produk expenditure cycle, bukan siklus produksi, tetapi siklus pengeluaran kas, gitu ya, siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran itu terdiri dari purchase system. Jadi kalau ada sistem pembelian itu maka masuklah siklus pengeluaran, ya. Kemudian juga cash disbursement, pengeluaran kas. Nah, jadi kalau berkaitan dengan pengeluaran kas, maka berkaitan dengan siklus pengeluaran, oke ya. Yang ketiga, nah inilah yang kita pertemuan ini, yaitu production cycle, ya kan, siklus produksi. Nah, jadi siklus produksi ini hanya ada di apa saja, ya, hanya ada di proses manufacturing, ya. Tapi kalau jasa nggak ada, gitu ya. Maka siklus produksi ini bagian dari SIA yang ketiga. Nah, ini sering dijadikan pertanyaan, ya, kalau kalian nanti masuk tes pekerjaan, gitu ya. Tes pekerjaan itu selalu ditanya, ya, kalau apalagi menjabat bagian accounting misalnya, kan. Nah, apa saja subsistem SIA? Nah, jawabannya yang 5 ini, gitu ya. Nah, salah satunya adalah production cycle. Nah, jadi production cycle itu adalah siklus produksi yang ini udah, ya. Udah nih, nggak salah, ya. Udah, Pak, minggu lalu, Pak. Nah, ya udah, minggu lalu. Baiklah, kita ganti aja topiknya. Yaitu berikutnya adalah berkaitan dengan yang namanya siklus sumber daya manusia, gitu ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya udah kita bahas yang namanya revenue cycle, ya, kemudian expenditure cycle, ya kan, kemudian production cycle, yang keempat yaitu human resource and management and payroll cycle. Nah, kenapa disatukan siklus ini, gitu ya? Ya, karena berkaitan dengan aspek SDM, sumber daya manusia. Nah, kalau berkaitan dengan aspek SDM, maka harus ada berkaitan dengan penggajian, gitu ya. Maka bicara penggajian, maka kita berbicara dengan siklus payroll, ya. Nah, jadi di sini kalau ditanya apa saja sih subsistem dari human resource cycle, gitu ya. Nah, human resource cycle ya berbicara kita mulai dari rekrutmen karyawan sampai pada pensiun karyawan, gitu ya. Atau berbicara mulai dari rekrutmen karyawan sampai pada pemberhentian karyawan, ya, berhentinya karyawan. Nah, jadi itu siklusnya. Jadi siklusnya kalau dipersempit lagi, pertama adalah subsistem rekrutmen and hire new employees. Ya, jadi bagaimana rekrutmen karyawan, nah itu bagian dari siklus sumber daya manusia, ya. Kemudian training, ya, karyawan di training, ya, maka itu juga masuk dalam siklus sumber daya manusia. Kemudian juga job assignment, ya, pemberian kewenangan, jabatan, ya. Nah, maka juga masuk dalam siklus sumber daya manusia. Kemudian juga payroll cycle. Nah, jadi payroll cycle pembayaran gajinya, gitu ya, maka masuk juga siklus sumber daya manusia. Kemudian juga performance evaluation, evaluasi kinerja, maka masuk juga siklus sumber daya manusia, ya. Kemudian juga discharge of employment, ya, artinya di situ pensiun karyawan. Nah, jadi di situ pensiun karyawan, maka masuk juga bagian dari siklus sumber daya manusia. Antara siklus sumber daya manusia dengan penggajian itu menyatu, ya. Dan
apabila ini mau kita buat ya dalam bentuk data flow diagram, ya data flow diagramnya kalau misalkan ada ujian nanti ya, saya tanya ya coba buatlah siklus sumber daya manusia, gitu ya. Maka ada berapa subsistemnya kira-kira? Coba buat proses dari siklus sumber daya manusia. Ya, jawabnya ada 6 proses, ya kan? Maka ini ada 6 proses. Pertama proses rekrut 10 ya kan? Kemudian proses training 20. Ya, kemudian proses 3, job assigning 30 ya. Kemudian compensation 40. Kemudian performance evaluation 50. Discharge of employee ya 60. Nah, PR di rumah ya cobalah buat ya tugas ya di rumah, cobalah buat konteks diagram ya, konteks diagram dan data flow diagram. Ya, konteks diagram dan data flow diagram dari siklus sumber daya manusia ya. Nah, jadi nanti kalian buat 6 proses ini ya sebagai subsistemnya ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya di rumah. Nanti dikumpul minggu depan ya. Baik. Nah, jadi dalam siklus sumber daya manusia maka berkaitan juga dengan proses lainnya yang namanya proses payroll ya atau aktivitas penggajian. Ya, jadi aktivitas penggajian ada berapa prosesnya? Jawabnya ada 5 proses. Yang pertama adalah update payroll master, ya, memperbaharui master penggajian. Yang kedua adalah validasi waktu. Ya, jadi berkaitan dengan validasi waktu terkait dengan keberadaan karyawan yang bekerja dan dihitung jumlah jam kerjanya, yang namanya validasi waktu, gitu ya. Nah, jadi kalau dia validasi waktu, kalau misalkan sebagai auditor, apa sih sumber data kita memvalidkan validasi waktu? Yaitu timesheet, waktunya, gitu ya. Jadi waktu jam kerjanya, apakah pakai finger scan, gitu ya, atau juga pakai time clock, ya. Time clock itu yang kartu masuk, tapi udah tidak dipakai lagi. Sekarang udah pakai finger scan ya, dalam masa COVID ya enggak lagi, gitu ya. Pakai absen daring misalnya kan, pakai absen online. Nah, itu ya. Kemudian prepare payroll, ya menyajikan gaji. Jadi menyajikan gaji yang dibayar ya maka adalah namanya payroll register dan deduction register ya. Kemudian bukti pembayaran yang namanya disburse payroll. Ya kalau misalnya menggunakan sistem bank maka disburse payroll-nya berdasarkan pada mutasi rekening bank ya. Kemudian juga disburse tax. Nah, jadi pembayaran PPh ya. Kalau berkaitan dengan karyawan maka PPh pasal 21 ya. Dan juga pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, jadi berkaitan dengan siklus sumber daya manusia dan penggajian, ada nggak ancamannya? Ya kan artinya kalau sistem penggajian dan sistem SDM itu bisa jalannya optimal, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu meminimalisir ancamannya ya, meminimalisir ancamannya dan menguatkan kontrolnya, pengendaliannya. Nah, itu ya. Jadi kalau berbicara mengenai ancamannya itu ada pada subproses, yaitu namanya subproses update master payroll data, ya. Jadi saat mengupdate master data penggajian, kemudian juga memvalidasi waktu dan juga menyajikan daftar gaji, gitu ya. Jadi ancamannya
Oke ya. Nah, jadi oke, kelihatan ya. Jadi berbicara mengenai subsistem SDM, maka kita berbicara mengenai yang namanya update master payroll ya, dan juga validasi waktu jam kerja dan juga penyajian penggajiannya gitu ya. Akan tetapi ancamannya ada ya, selalu ada. Yaitu ancamannya adalah bagaimana dalam mengupdate master payroll itu kadang nggak diotorisasi. Ya misalnya kan yang harus diupdate 100 orang, ya kan, dimasukkan di input, tetapi bisa masuk 102 orang, gitu ya. Berarti ada kelebihan 2 orang. Nah, jadi kalau misalkan kelebihan 2 orang, maka apakah sudah diotorisasi ya sistem memasukkan terhadap master data tersebut? Itu satu ya. Yang kedua adalah ancamannya adalah ketidakakuratan dalam mengupdate master data. Jadi yang harusnya diupdate 100 tetapi 102 ya. Kemudian juga inaccurate time and attendance data ya, artinya ketidakakuratan waktu, perekaman waktunya dan juga perekaman datanya ya, baik itu data jam kerja, menitnya gitu ya. Nah, itu ancamannya ya. Ancaman yang keempat adalah error pemrosesan ya. Jadi kesalahan dalam memprosesan gaji gitu ya. Maka pengendaliannya apa? Yang dilakukan adalah pengendalian atas akses ya, kemudian juga prosesnya harus terintegrasi, kemudian juga harus disupervisi secara memadai ya, kemudian juga harus di otomatisasi data ya, kemudian juga proses yang terintegrasi dan juga di review ya apa yang sudah dilaksanakan. Nah, itulah pengendaliannya ya dari yang ketiga proses ini. Nah, kalau pengendalian yang terkait dengan 2 proses, yaitu proses pembayaran gaji, disburse payroll, dan juga pembayaran pajak, maka apa yang harus dikendalikan? Nah, maka apa yang harus dikontrol? Ya, dikontrol adalah batasi, gitu ya, batasi orang-orang yang mau mengakses ke daftar gaji, ya, dan juga daftar yang otorisasi, gitu ya. Kemudian juga perkiraannya ya dibuatlah perkiraan dana petty cash ya, kas kecil, itu ya. Kemudian juga konfigurasi sistem itu secara berkala di dalam sistem yang otomatis, yaitu dengan pembayaran bank ya. Kalau misalnya kita mau pembayaran yang otomatis, gitu ya. Kemudian juga konfigurasi sistem itu dengan sistem otomatis dan juga proses yang terintegrasi ya, dan juga supervisi secara memadai. Nah, sekarang ancamannya, apa saja ancamannya? Kalau berkaitan dengan pengeluaran pembayaran gaji dan juga pembayaran PPh. Ancamannya ada 4 ya, yaitu TIP ya, or fraudulent distribution of paycheck ya, artinya ancamannya berupa fraud ya, pencurian. Ya, kemudian juga failure to make required payment, salah bayar itu ya. Yang ketiga adalah untimely payment, ketidaktepatan dalam jadwal bayar ya. Dan yang keempat adalah inaccurate payment, ya, ketidakakuratan pembayaran. Nah, empat inilah yang merupakan ancaman dari jalannya sistem penggajian ya. Nah, bagaimana dalam hal ini reason to outsource payroll? Ya, artinya di sini hal-hal yang dalam hal ini agar lebih efektif kembali gitu ya, yaitu reduce cost. Ya, artinya di situ mengurangi ya cost-cost dalam pemrosesan dan juga meminimalisasi kesalahan. Ya, kemudian juga broadening of benefit ya, kemudian juga menciptakan administrasi yang bermanfaat dan juga free up computer resource ya, lebih banyak menggunakan media perangkat komputer ya sebagai alat prosesnya. Nah, itulah yang terkait dengan sistem penggajian ya secara umum. Nah, jadi kalau kalian mau buat skripsi gitu ya, sistem penggajian, maka nanti berbicara mengenai
yang namanya apa itu subsistemnya, kemudian apa itu ancamannya, ya kemudian apa itu dokumen sumbernya, dan juga bagaimana kontrolnya, pengendaliannya. Jadi yang 5 aspek itu yang harus dibahas ya, kalau berkaitan dengan berbicara dengan sistem SDM ya, dan penggajian. Baiklah, ada yang mau diskusi di sini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Diberikan forum, diberikan waktu untuk bertanya, silakan. Udah? Silakan. Ada? Boleh raise hand ya. Angkat tangan. Sampai sini masih belum ada pertanyaan, Pak. Ya, cukup jelas lah ya. Berarti ya sistem Pak. penggajian dan SDM ya. Jadi kesimpulannya sistem penggajian dan SDM itu subsistem yang ketiga ya dari SIA ya. Subsistem yang keempat ya. Yang pertama adalah revenue cycle, yang kedua adalah expenditure cycle, yang ketiga adalah production cycle, dan yang keempat itu adalah human resource and payroll cycle. Jadi nanti yang kelima akan kita bahas ya mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Nah, jadi udah komplit menguasai SIA ya kalau bicara mengenai subsistemnya ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali aja ya. Topik berikutnya. Oke, Ya. Untuk tugasnya paham kan? Ya, untuk tugasnya jangan lupa buatlah subsistemnya ya. Buatlah konteks diagramnya dan buatlah data flow diagram dari sistem SDM dan sistem pembayaran gaji. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu aja lah ya perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Pak, ini tugasnya tulis tangan atau ketik ya, Pak? Saya rasa tulis tangan saja ya. Setelah itu nanti difoto ya. Dikumpulnya kapan, Pak? Minggu depan dikumpul. Oke, baik, Pak. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu aja ya kuliah singkat kita. Nanti, Nak. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.